Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam Islam dan iman, dan semoga hari ini sehat dan bermanfaat bagi yang lain. Kita akan membahas topik, kekuatan bersyukur saat hidup terasa sepi dan hampa. Bersyukur adalah sikap hati yang menerima, mengakui, dan menghargai apa yang dimiliki, tak peduli seberapa besar atau kecilnya. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur ketika ia merasa tidak memiliki apa-apa? Ketika hidup seakan tidak memberi apa-apa untuk dibanggakan, dinikmati, atau bahkan dipertahankan. Pertanyaan ini menggali sesuatu yang sangat mendasar, seperti apa arti sebenarnya dari memiliki. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dalam kekosongan atau tak punya apa-apa. 1. Bersyukur itu bukan tentang jumlah, tapi tentang kesadaran. Banyak orang yang menyangka bahwa syukur hanya muncul saat kita diberi sesuatu yang besar, dan nyata seperti rumah yang megah, penghasilan yang stabil, tubuh yang sehat, kehidupan yang mapan dan status sosial. Tapi sesungguhnya, syukur yang paling murni lahir justru saat kita tidak lagi bergantung pada apa yang tampak, melainkan pada apa yang tersisa di dalam jiwa. Ada orang yang hartanya sedikit tapi hatinya lapang. Ada juga yang punya segalanya tapi selalu merasa kosong. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya lengkap, tapi dia tidak menunggu kelengkapan untuk merasa cukup. Kadang kita berpikir syukur itu hanya ketika kita mendapat sesuatu yang enak, rezeki lancar, sehat, dapat hadiah. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu miliki sekarang, adalah bentuk perlindungan dari Allah. Padahal, syukur juga berlaku dalam kesulitan, karena di balik ujian pasti ada pelajaran, dan kebaikan tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ketika semua yang kita miliki sirna, ketika tangan kita kosong, dan ketika kita merasa sendiri di tengah dunia yang bising, ada satu hal yang masih bisa kita genggam yaitu kesadaran, bahwa kita masih hidup. Bahwa Allah masih memberi napas, memberi waktu, dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika seseorang merasa tidak memiliki apa-apa, saat itulah muncul ruang untuk menyadari apa yang masih ada, dan itu seringkali justru yang paling penting. Aku tidak punya apa-apa, kecuali hidup yang masih berdenyut dan napas yang masih berhembus. Bukankah itu sendiri adalah karunia? 2. Ketika kehilangan membuka pintu ketenangan. Orang yang merasa tidak punya apa-apa seringkali sedang berada dalam fase kehilangan harta, pekerjaan, bahkan makna hidup. Tapi justru dalam kehilangan itulah, hati mulai diajak untuk melihat sesuatu yang lebih jernih. Kehilangan dan keterbatasan seringkali membuka mata kita untuk melihat nikmat-nikmat yang sebelumnya tidak kita sadari. Saat tidak punya apa-apa, kita mulai menyadari betapa berharganya hal-hal sederhana seperti udara segar, tubuh yang masih bisa bergerak, waktu yang masih diberikan, dan hati yang masih bisa merasakan. Kita juga mulai belajar bahwa memiliki bukan hanya soal benda atau status, tetapi tentang keterhubungan dengan Yang Maha Memiliki. Ketika segala sesuatu direnggut dari genggaman, kita diajak untuk menggenggam erat satu-satunya yang tak pernah hilang yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang lahir dari kekosongan adalah syukur yang paling jujur. Justru dalam kehilangan itulah, hati mulai diajak untuk melihat sesuatu yang lebih jernih. Ia bukan syukur yang dibuat-buat, melainkan syukur yang datang dari kesadaran terdalam, bahwa kita tidak benar-benar kosong, jika Allah masih bersama kita. Saat segala yang duniawi sirna, kita mungkin menemukan bahwa yang tersisa adalah hal-hal yang tak pernah bisa dicuri antara lain iman, harapan, cinta, kesadaran diri, dan hubungan kita dengan Allah. Bersyukur di tengah kekosongan adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan. Ia bukan syukur karena diberi, tapi karena disadarkan. 3. Bersyukur atas kesempatan untuk memulai kembali. Dalam kekosongan, ada ruang yang luas untuk tumbuh. Tidak punya apa-apa bukanlah akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang baru. Layaknya tanah yang dikosongkan untuk ditanami,
Seperti kertas kosong yang siap ditulis ulang, hidup yang kosong adalah lahan subur bagi kesadaran, keberanian, dan iman yang baru. Hidup tanpa harta dan prestasi bisa menjadi momen paling murni untuk menemukan kembali jati diri, sebagai lahan subur bagi kesadaran, keberanian, dan iman yang baru. Bersyukur saat tidak punya apa-apa berarti mengakui bahwa setiap hari adalah peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap kesulitan adalah pintu menuju kematangan jiwa. Setiap kehampaan adalah ruang yang siap diisi oleh cahaya Allah. Orang yang hatinya bersyukur dalam keadaan nol, adalah orang yang sudah naik ke tangga kehidupan spiritual yang tinggi. Ia tidak lagi menilai hidup dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tumbuh di dalam. Janji Allah tidak pernah palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini tidak berkata, "Jika kamu kaya, aku akan menambah nikmatmu." Tapi, jika kamu bersyukur. Ini berarti, syukur adalah kunci pertambahan nikmat, bahkan ketika nikmat itu belum tampak secara kasat mata. Kadang nikmat datang bukan dalam bentuk uang, tetapi ketenangan jiwa. Bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Syukur tidak menunggu hidup menjadi sempurna. Syukur menjadikan hidup yang sederhana terasa cukup. Tidak punya apa-apa bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Seperti kertas kosong yang siap ditulis ulang, hidup tanpa harta dan prestasi bisa menjadi momen paling murni untuk menemukan kembali jati diri. Syukur dalam keadaan kosong adalah ketika seseorang berkata, "Aku tak punya beban masa lalu. Aku bebas untuk menjadi baru." Kesadaran ini bisa menjadi pondasi kuat untuk membangun sesuatu yang lebih dalam, lebih otentik, dan lebih tahan uji. 4. Allah tidak pernah meninggalkan. Memang bagi sebagian orang, menjalani kehidupan sangatlah terasa sulit. Namun bila kita mampu melihat hal-hal lain di balik kesulitan tersebut, justru akan menemukan kenikmatan lain, dan itu boleh jadi lebih banyak. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan saat semua pergi, Allah tetap ada. Dan bila yang tinggal hanya Dia, maka itu sudah cukup. Bersyukur dalam kekosongan adalah ketika seseorang tetap bisa berkata, "Tuhanku bersamaku." Itu cukup. Hati yang tetap bersyukur dalam kekosongan tumbuh menjadi jiwa yang kuat, lapang, dan rendah hati. Ia belajar mencintai bukan karena memiliki, tapi karena memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hidup dalam kefakiran, namun beliau tetap menjadi manusia paling bersyukur. Bukan karena beliau memiliki dunia, tapi karena beliau memiliki hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. 5. Keajaiban dari hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur bahkan saat kosong memiliki kekuatan luar biasa. Ia mampu melihat cahaya di tengah gelap, dan mampu bertahan ketika badai menerpa. Dari rasa syukur inilah muncul kekuatan batin, kejernihan pikiran, dan kebangkitan semangat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini tidak membatasi syukur pada saat berlimpah. Bahkan saat tidak memiliki apa-apa pun, jika hati bersyukur, maka janji Allah tetap berlaku, penambahan akan datang, dalam bentuk apapun yang dikehendakinya. Ketika kita bersyukur meskipun tampaknya tak ada yang bisa disyukuri, kita mulai melihat hal-hal kecil yang selama ini terabaikan seperti napas, waktu, kesadaran, bahkan rasa sakit yang mendewasakan. 6. Syukur sebagai cahaya dalam kegelapan. Bersyukur saat tidak punya apa-apa adalah bentuk spiritualitas yang tinggi. Ia tidak muncul dari kemewahan, tapi dari kedalaman. Ia tidak bergantung pada apa yang tampak, tapi pada apa yang dirasakan, dan disadari. Syukur tidak berarti kamu harus selalu senyum atau pura-pura tidak sedih. Kamu tetap boleh nangis, kecewa, bahkan curhat sama Allah dengan jujur. Tapi di balik itu, ada satu titik kecil dalam hati yang bilang, "Ya Allah, aku nggak ngerti kenapa ini terjadi,
tapi aku percaya engkau lebih tahu. Aku masih bersyukur engkau masih sayang, dan gak ninggalin aku. Dalam kekosongan, kita belajar bahwa hidup bukan soal mengumpulkan, tapi menyadari. Bukan soal apa yang ada di tangan, tapi apa yang hidup di dalam hati. Syukur dalam kekosongan membawa damai yang tidak tergantung pada situasi. Ia melahirkan ketenangan yang tidak mudah diguncang, karena bersumber dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika hati dipenuhi syukur, bahkan dalam keterbatasan, maka hidup terasa cukup. Bahkan lebih dari cukup. Jangan pernah merasa kecil hanya karena tak bisa memberi secara materi. Allah menilai isi hati, ketulusan niat, dan kesungguhanmu untuk tetap bersyukur, bahkan di tengah kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.